Itulah kegembiraan kita karena kita merasa dekat kepada Allah dan disenangi, diridai oleh Allah pada saat tersebut. Maka ini yang hendaklah kita upayakan dalam kehidupan dunia. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, bagaimana kemesraan hubungan kita kepada Allah, bagaimana hati kita ingin dekat kepada Allah. Ini tujuan kita dalam sisa hidup kita. Bagaimana keadaan hati yang dekat kepada Allah, bagaimana kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Segenap hadirin hadirat, baik yang tua ataupun muda, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Malam ini insyaallah malam hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, dengan kesukacitaan. Kenapa tidak? Karena kita berada dalam satu hidangan dari rahmat Allah. Kita membaca daripada Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak dari salawat salam kepada junjungan kita, sang pemberi syafaat kita kelak insyaallah. Begitu juga doa-doa yang ada yang kita baca tadi bersama, baik dalam mahallul qiyam, baik doa dan istighfar dan permohonan hajat-hajat dalam doa di penghujung maulid tadi yang kita baca dan diaminkan, ataupun doa-doa dalam lantunan qasidah-qasidah yang dikarang semuanya oleh para aulia Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah hanya diberikan kepada para aulia Allah yang iman mereka dan pengenalan mereka terhadap Allah melebihi daripada keimanan kita. Maka doa-doa yang keluar dari hati yang penuh cahaya keimanan, yakin insyaallah ketika dibaca lebih dekat kekabulan daripada doa yang biasa, ya. Doa-doa yang begitu indah, doa-doa yang begitu hebat, yang mungkin kita pun tidak terbayang untuk bisa berdoa seperti itu. Tapi dengan mudahnya kita tinggal membaca dan mengaminkan, insya Allah Allah berikan hajat-hajat yang di depan mata, ataupun di hari kemudian, ataupun di alam barzah, ataupun di padang mahsyar, bahkan dalam sorga kelak insya Allah. Sudah dimintakan hajat-hajat kita di sorga supaya kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa. Ya Allah, hajat terbesarnya para aulia Allah apa? Mereka kata, ya Rabbi wajma'na, kumpulkan kami ya Allah, wa ahbaban lana, dan orang-orang yang kami kasihi, keluarga, kerabat, handai tolan, fil firdaus, bukan hanya di sorga tapi sorga yang tertinggi, firdaus al-a'la. Yang Rasulullah dalam hadis katakan, idza sa'altallah al-jannah, jikalau kalian minta sorga sama Allah, minta sorga firdaus yang tertinggi. Jangan sekedar sorga. Sorga dapat udah luar biasa, tapi Rasulullah ngajarin kita supaya kita punya cita-cita yang tinggi, minta surga firdaus. Kenapa? Bil Mustafa, supaya kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang-orang dunia itu punya cita-cita berbeda-beda tergantung dengan semangat dan cita-cita dan tingginya kemauan mereka. Ada orang yang punya kemauan, saya mau jadi orang yang kaya, punya rumah besar, punya mobil. Ada yang punya, saya mau kekayaan saya ini bukan seperti orang biasa, tapi yang paling kaya dalam kota. Ada yang punya kekayaan, saya mau jadi orang paling kaya di negeri saya. Saya ingin menjadi orang paling kaya di dunia. Itu orang-orang dunia. Dan tujuan mereka juga apakah dunianya untuk dunia ataupun dunia dipakai untuk akhirat. Kembali kepada niat. Tapi poinnya apa? Semangat cita-cita mereka tuh berbeda satu sama yang lain. Kita gitu juga dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia ibadah kita.
Dalam urusan manfaat kita, apakah kita ini mempunyai manfaat cukup untuk diri kita, Islam, iman kita, ilmu kita untuk diri kita dan keluarga? Apakah ingin bermanfaat dengan harta atau ilmu kita, atau apa yang kita bisa korbankan untuk orang kampung kita? Ada lagi orang yang punya cita-cita untuk negerinya. Ada yang punya cita untuk orang satu dunia. Ya. Saya teringat Al-Habib Umar bin Hafid, Syekhuna, guru yang mulia, beliau katakan bahwa para aulia Allah, para ulama-ulama dan orang-orang aulia itu, kurang lebih makna perkataan beliau, ada yang himmahnya, semangatnya, saya menuntut ilmu, saya bertagarrub ilallah, untuk saya manfaat untuk orang di kampung saya. Ada lagi yang punya manfaat untuk negerinya, ada yang untuk muslimin atau orang semasanya di dunia. Ada yang bahkan punya himmah, semangat untuk memberikan manfaat lil aqwan, untuk alam semesta. Gimana itu? Kalau para aulia Allah ini, orang-orang kekasih Allah, itu mereka punya tugas, punya wewenang, wawasan yang di luar kapasitas manusia. Bukan mainnya alam dunia yang kecil saja, tapi alam semesta itu juga. Ya. Alhamdulillah. Malam ini insyaallah Allah penuhi hati kita dengan kegembiraan, dengan rahmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, qul bi fadli, dengan fadlullah, karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Gembira dengan rahmat Allah, gembira dengan karunia Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih afdal, lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari harta-harta dunia. Ketika kita berada di satu waktu atau satu tempat, di situ rahmat Allah turun, di situ karunia Allah turun, di situ Allah berkenan menurunkan maghfirahnya. Itu adalah kegembiraan buat kita. Itu adalah kegembiraan dengan Allah, bukan dengan dunia. Itulah kegembiraan kita karena kita merasa dekat kepada Allah dan disenangi, diridhai oleh Allah pada saat tersebut. Maka ini yang hendaklah kita upayakan dalam kehidupan dunia. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, bagaimana kemesraan hubungan kita kepada Allah, bagaimana hati kita ingin dekat kepada Allah. Ini tujuan kita dalam sisa hidup kita. Bagaimana keadaan hati yang dekat kepada Allah, bagaimana kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad, bagaimana dengan bentuk kecintaan, kerinduan, ingin mendekat, kita pertahankan, kita perbanyak, kita persering sampai Allah tentukan kapan kita meninggal. Dan insya Allah kalau itu yang menjadi tujuan kita, kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Ketika meninggal dalam keadaan tersebut, insya Allah di alam barzah sebelum hari kiamat, Rasulullah akan tersenyum menyambut kita selaku umat yang baik, umat yang cinta dan dicintai, umat yang rindu dan dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.